Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu yang menunggu-nunggu tentang soal trigonometri di bagian 2 untuk latihan soal PAT Matematika Wajib kelas 10. Yang pertama ini mengenai soal tentang aturan sinus kosinus. Perlu adik-adik dan teman-teman serta anak-anakku ketahui, nanti yang di sini akan dibahas adalah sin cos tangen. Nah, nanti ada cara menghafalkan biar kalian ingat, mudah dihafal pas tes, yaitu ada singkatannya. Yang pertama adalah sindemi, yang kedua adalah kosami, yang ketiga adalah tandesa. Kemudian maksud dari sindemi, kosami, dan tandesa itu apa? Sindemi artinya sin sama dengan demi, depan per miring. Ya, jadi ada demi, de-nya depan, mi-nya miring. Jadi untuk menentukan nilai sin, kalian bisa ingat-ingat kata-kata sindemi. Sin sama dengan depan per miring. Yang kedua ada kosami, yaitu kos sama dengan sami, sa-nya samping, mi-nya miring, berarti kos sama dengan samping per miring. Ya, yang kedua. Yang ketiga adalah tandesa. Tangen sama dengan desa, d-nya depan, sa-nya samping. Jadi tandesa. Nah, 3 hal ini adalah cara mudah untuk kalian menghafalkan aturan-aturan sin cos tangen, sindemi, kosami, tandesa. Seperti contoh soal nomor 1 ini. Nah, contoh soal nomor 1, diketahui ada segitiga PQR, siku-siku di Q, ada sudut theta di sudut P, di mana panjang PQ ada 3 cm, QR-nya 4 cm, dan PR-nya belum diketahui berapa nilainya. Nah, mana yang dimaksud dengan sisi depan, miring, dan samping? Yang perlu kalian ingat bahwa sisi yang paling panjang adalah sisi miring, yaitu sisi PR. Kalau mencari sisi PR, karena dia adalah sisi yang paling panjang, maka semua sisinya dijumlahkan. Berarti sisi yang lain adalah PQ kuadrat ditambah sisi yang lain, berarti QR kuadrat. Nah, ini merupakan aturan atau cara menentukan suatu sisi dalam segitiga siku-siku ya. Kemudian PR sama dengan akar dari PQ kuadrat plus QR kuadrat. Kita masukkan nilai angkanya ya. Akar PQ kuadrat sama dengan PQ-nya diketahui berapa? 3 kuadrat. Kemudian ditambah QR kuadrat. Kalian bisa lihat QR-nya ada 4 kuadrat. PR sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Kita kerjakan satu per satu terlebih dahulu. 3 kuadrat sama dengan 9 ditambah 4 kuadrat sama dengan 16. Berarti PR sama dengan akar dari 9 tambah 16 sama dengan 25. Berarti PR sama dengan berapa akar 25? Iya, 5. Jadi sudah diketahui sisi mana yang paling panjang, yaitu sisi PR. Sisi yang paling panjang dinamakan sisi miring ya, diingat. Oke. Nah, di sini ada sisi depan dan miring dan samping. Mana sisi depannya? Sisi depan adalah sisi yang berada di depan sudut theta. Di sini sudut tetanya ada di sudut P, maka depannya adalah 4. Miringnya adalah yang paling panjang 5 ya. Kemudian kalau kosami, sampingnya yang mana? Sampingnya adalah yang 3, miringnya adalah yang 5. Kalau yang tangen desa, depannya ada 4 ya, dan sampingnya ada 3. Jadi nilai tangannya adalah 4/3 ya. Kemudian soal berikutnya adalah mengenai tabel perbandingan trigonometri sudut istimewa. Pada saat pembelajaran sering sekali kita menghafalkan perbandingan trigonometri pada sudut istimewa dari sin, cos, tangen. Nah, dari 0 derajat, 30, 45, 60, dan 90. Nah, sin, cos, tangen biasa di kelas sudah hafal dari 0. Kalau sin itu berarti kita ada grafiknya yang
naik, kalau cos ada yang turun, kalau tangen adalah perbandingan dari sin per cos ya. Jadi perlu teman-teman semua hafal sudah di luar kepala bagaimana atau berapakah nilai dari sudut alfa dari setiap sudut istimewa. Misalnya dari sin alfa atau sin 0 derajat nilainya berapa? 0. Sin 30 derajat nilainya berapa? Setengah, dan seterusnya. Ini harus hafal di luar kepala kalian ya. Harus selalu diingat. Kalau kalian nanti pada saat tes, saran saya adalah setelah kalian menghafalkan sudut-sudut istimewa ini di rumah, pada saat tes kalian boleh tuliskan pada lembar coret-coretan yang diberikan oleh pengawas. Tuliskan dulu di situ tentang perbandingan trigonometri sudut istimewa agar nantinya soal-soal yang keluar di soal yang berikutnya kalian tinggal lihat tabelnya ya. Kadang-kadang sudah hafal dari rumah terus kemudian pada saat mengerjakan soal kalian pikirannya tuh buyar atau grogi atau kurang fokus. Jadi apa yang sudah kalian hafalkan di rumah tentang perbandingan trigonometri sudut istimewa menjadi lupa. Jadi saran saya silakan tuliskan dulu di lembar coret-coretan yang sudah diberikan oleh pengawas. Kemudian soal berikutnya adalah mengoperasikan trigonometri. Contoh, berapakah hasil dari cos 30 derajat dikali sin 240 derajat dan seterusnya. Nanti kalian disuruh untuk menentukan berapakah hasil perkalian dari sin 30 dikali cos 30 misalnya. Nah, kemudian ada lagi juga berapakah nilai dari sin 45 ditambah sin 30 per sin 35 kali sin 30 seperti itu. Jadi kuncinya adalah pada tabel ini. Jadi nantinya tabel ini akan digunakan di semua soal dalam soal trigonometri ya. Kemudian ada juga yang terakhir adalah mengenai perbandingan sudut siku-siku perbandingan sudut pada segitiga siku-siku yang diketahui salah satu nilai cosnya. Jadi misalnya diketahui cos A adalah 3/5. Berapakah nilai dari sin A dan sin B misalnya ya. Nah, kalian bisa belajar lewat buku paket yang ada di rumah. Itu semua merupakan soal-soal latihan agar kalian terbiasa mengerjakan soal pada saat PAT nanti. Soal-soal yang PAT keluarkan itu biasanya diambil dari soal-soal buku paket, kemudian LKS, kemudian buku merah. Tidak jauh berbeda dengan contoh-contoh soal. Nah, saran Bu Uci yang berikutnya adalah silahkan pelajari contoh-contoh soal pada trigonometri ya. Contoh soal di situ sudah dilengkapi dengan pembahasan ya. Jadi buku paketnya silahkan dibuka dari sekarang, pelajari contoh soal dan bagaimana cara mengerjakannya. Setelah itu kalian coba sendiri mengerjakan contoh soal tadi tanpa melihat pembahasannya, biar kalian bisa menentukan paham atau belum ya. Jadi saran Bu Uci seperti itu. Selamat belajar ya anak-anak ibu. Trigonometri tidak sesulit apa yang kita bayangkan ya. Asal kita mau berusaha, karena belajar itu bukan hanya dari guru, tapi belajar itu sekarang banyak sekali sumber-sumber belajar yang bisa kalian gunakan. Contohnya dari media sosial, dari buku, dari teman, dari mana saja merupakan sumber belajar bagi kalian ya. Semoga PAT matematika wajibnya diberikan kesempurnaan dalam mengerjakan, diberi kemudahan dan diberi kelancaran ya. Doa ibu selalu menyertai kalian. Semangat ya anak-anak ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.